Halo teman-teman sekalian, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan trigonometri. Jadi di sini diketahui tangen X sama dengan sepertiga akar 3 dan X itu lebih besar dari 180 derajat, lebih kecil dari 270 derajat. Kita disuruh menentukan nilai dari 3 cos X. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman, kita bisa gunakan dua cara. Jadi untuk cara pertamanya, seperti ini teman-teman. Jadi diketahui kita menggunakan konsep rasio trigonometri teman-teman, perbandingan sudut pada segitiga. Jadi sini tangen X itu sama dengan 1/3 akar 3. Jadi ini kita juga bisa rubah buat tangen X-nya itu sama dengan akar 3/3. Jadi konsepnya, misalkan saya gambarkan di sini, ini sebuah segitiga siku-siku. Titik di sini ABC. Lalu jika diketahui besar sudut B itu sama dengan X, maka nilai dari tangen X itu sama dengan sisi depan, saya tulis S saja teman-teman, sisi depan per sisi samping. Yang dimaksudkan dengan sisi depan di sini teman-teman, artinya sisi di depan sudut. Sudutnya adalah sudut X. Jadi sisi di depan sudut berarti yang ini teman-teman, berarti AC per sisi samping. Kursi samping berarti di sini di samping sudut di AB ya teman-teman, bukan BC. Kalau BC itu adalah sisi miringnya. Oke, AC per AB. Lalu kalau untuk nilai dari sin, jadi kalau sin X berarti itu sama dengan sisi depan per sisi miring atau hipotenusa. Jadi sisi depan di sini sama ya teman-teman, AC per sisi miring di sini itu sama dengan BC. Oke, lalu untuk nilai dari cos X sendiri, nilai cos X itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Jadi di sini berarti sisi sampingnya itu AB per sisi miring itu sama dengan BC. Berdasarkan konsep ini, berarti kita ketahui di sini berarti pada segitiga ABC, karena nilai tan X-nya sama dengan akar 3/3, berarti diperoleh nilai dari sisi depannya, karena tangen X itu sama dengan sisi depan per sisi samping ya teman. Berarti sisi depannya itu sama dengan akar 3, dan sisi samping itu sama dengan 3. Ini sisi sampingnya. Oke. Lalu kita disuruh menentukan nilai dari 3 cos X. Berarti kita fokus di cos X-nya teman-teman. Berarti kita harus tahu nilai dari cos X-nya. Oke, di sini nilai dari cos X itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Jadi di sini sisi sampingnya sudah diketahui teman-teman, itu sama dengan 3, ini teman-teman. Tapi sisi miringnya belum kita ketahui. Berarti di sini kita harus mencari sisi miringnya. Karena ini segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan
teorema Pitagoras, teman-teman. Ya, di sini berarti sisi samping itu sama dengan AB. Ini AB-nya 3. Lalu sisi depan AC itu sama dengan akar 3. Kita disuruh menentukan nilai cos X-nya dulu, teman-teman. Berarti kita menentukan sisi miring. Kita menentukan nilai dari BC, teman-teman ya. Berarti konsepnya BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Berarti ini sama dengan AB-nya itu 3, berarti 3 kuadrat ditambah AC-nya akar 3 kuadrat. Berarti perlu di sini 3 kuadrat berarti 9 ditambah akar 3 dipangkatkan 2 berarti akar dan pangkatnya coret, teman-teman. Kita dapat di sini 3. Berarti nilai dari BC kuadrat itu sama dengan 12. Maka BC itu sama dengan akar dari 12. Akar 12 ini sama dengan akar 4 dikali akar 3, teman-teman. Berarti jadinya akar 4 2, berarti 2 akar 3. Jadi diperoleh BC atau sisi miringnya itu sama dengan 2 akar 3. Maka kita bisa mencari nilai dari cos X-nya, teman. Jadi kita menentukan nilai cos X. Jadi cos X itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Atau sama dengan sisi samping itu sama dengan AB per sisi miring itu sama dengan BC. Berarti kita peroleh di sini AB-nya sama dengan 3, berarti 3 per 2 akar 3. Oke, kita bisa rasionalkan di sini. Baik, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Berarti jadinya 3 akar 3 per ini 2 akar 3 dikali akar 3. Berarti akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3, teman-teman. Berarti 2 dikali 3, 3 dan 3 coret. Berarti hasilnya di sini akar 3 per 2. Tapi karena di sini nilai dari X itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Jadi untuk ini kuadran 3, teman-teman. Jadi pada kuadran 3 itu tangennya itu bernilai positif. Lalu sin-nya bernilai negatif dan cos X-nya juga bernilai negatif. Jadi di sini kita peroleh cos X-nya sama dengan akar 3 per 2. Tapi karena nilai X-nya itu berada dari X sama dengan 180 derajat sampai 270 derajat, maka nilai dari cos X itu sama dengan negatif akar 3 per 2. Karena pada kuadran 3 itu nilai cos X-nya itu negatif, teman-teman. Oke, berarti kita bisa menentukan nilai dari 3 cos X, maka nilai 3 cos X itu sama dengan 3 dikali cos X-nya itu sama dengan negatif akar 3 per 2. Di sini dapatnya negatif 3 akar 3 per 2 atau sama dengan negatif 3 per 2 akar 3.
Oke, cukup gampang ya teman-teman. Jadi untuk cara satu ini teman-teman tidak perlu mengetahui nilai X dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Oke, selanjutnya kita gunakan cara 2. Untuk cara 2 ini teman-teman, teman-teman harus paham nilai tangent, sin, dan cos dari kuadran 1 sampai kuadran 2. Jadi di sini diketahui tangent X itu sama dengan sepertiga akar 3, di mana X-nya ini berada pada kuadran 3, yaitu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Oke, berarti tangent ini sama dengan seperti 3, berarti X-nya itu teman-teman itu sama dengan 210 derajat. Jadi nilai dari tangent 210 derajat itu sama dengan sepertiga akar 3, teman-teman. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 210 derajat. Semoga sampai di sini teman-teman bisa paham. Berarti karena X-nya 210 derajat, maka kita bisa langsung menentukan nilai dari 3 cos X, teman-teman. Maka nilai dari 3 cos X itu sama dengan nilai dari 3 cos 210 derajat. Berarti sama dengan 3 dikali nilai dari cos 210 derajat itu, teman-teman, itu sama dengan negatif akar 3 per 2, teman-teman. Negatif akar 3 per 2. Sehingga hasilnya di sini sama dengan negatif 3 akar 3 per 2 atau sama dengan negatif 3 per 2 akar 3. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian.